Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi, mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Oh ala re, Jawa Tengah itu duwe gubernur tuh ya? Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya, terus ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten, ini mas saya benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, iya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa nabi, bawa-bawa malaikat gitu. Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikatain malaikat Jibril Api. Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak. Cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuman baru 70 hari, terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, enggak gitu, enggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih. Saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya. Ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan gak sih Pak? Atau dana hibahnya kebanyakan gak sih Pak? Ya bisa iya, bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu. Banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu. Banyak deh, pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh, lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak? Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuma fiktif? Masalahnya jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar berabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang walid, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur. Uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja. Uangnya akan balik lagi ke kamu atau enggak? Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomong karena apa? Shooting. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu. Pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media tuas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora aku banget. Gak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Ora usah gaya. Halo guys. Kowe golek ceblok lara wis to. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah.
Mangan teratur ngomong ngono karena apa? Syuting. Apa enak urip ngono kuwi? Sehingga Anda akan tahu kemiskinan apa parameternya kesinian. Pemerintah pusat sudah menggariskan Kemensos menggariskan semuanya datanya ada BPS matur suwun Bu. Omonganmu gali kuburanmu sendiri Pak. Waduh. Halo guys. Misin abang sawat ngarit kalau jeneng patut temen. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Ikhlas silit ngarit. Ku beneng golek ngomong aja gue kok malah ikhlas nek ikhlas tuh orang ngomongi wong, orang ngomongi apa nyindiri wong. Aduh, ini warganya udah mulai pada teriak-teriak ini. Aduh, kita semakin. Aduh. Iya gue lah, jangan dikang isin wong Jawa Tengah nek kowe carane jan. Ora patut jan, ora patut. Diruwokna ora patut jan. Perih ya. Disindir sama warganya sendiri. Level untuk ngurusi pusat misalnya? Belum, karena kan tujuan saya ini kan bukan karir politik ya. Tujuan awal kan, jadi saya tuh bukan bercita-cita mau jadi kepala daerah. Kan ini tanggung di tengah jalan. Sebenarnya kan almarhum suami saya yang berkompetisi untuk menjadi gubernur waktu itu. Tapi kan ada kecelakaan. Kemudian beliau meninggal di tengah-tengah. Jadi saya melanjutkan. Sebenarnya kan melanjutkan cuman karena Panggilan? Iya, sebenarnya bukan panggilan sih. Kayak apa yang beliau sudah janjikan pengen saya selesaikan di Maluku Utara. Jadi fokusnya ke Maluku Utara. Target 10 tahun Bu? Coba 5 tahun dulu. Kalau berhasil dan kalau rakyat merasa saya berhasil, baru bisa ngomong lagi. Kalau targetnya 5 tahun berhasil, digadang-gadang menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi politik tanah air, Bu. Ibu menanggapinya kayak gimana itu, Bu Sherly? Kalau bertanya hari ini, saya masih fokus di Maluku Utara. Bu merasa bahwa positioning sebagai primadona hari ini itu tidak akan dikapitalisir untuk politik masa depan? Saya tidak pernah menjadikan politik sebagai karir tujuan hidup saya. Sampai hari ini belum. Oke. Saya Ibu udah ada di dalamnya. Bagaimanapun pejabat publik itu adalah pejabat politik kan. iya, tapi bagi saya keberhasilan 5 tahun ini kalau semua janji politik saya itu selesai. Targetnya cuma baru sampai di situ. Karena kan utamanya kemarin di mana masyarakat Maluku Utara yang kaya ini, kan saya banyak melihat masyarakat tuh benar-benar susah. Jadi emang Maluku Utara tuh bisa sejahtera. Naik level untuk ngurusi. Sampai jumpa lagi. Nanti saya. Ibu Jateng pingin seperti ibu. Iya. Saya mau ke Jateng. Oh iya. Kita mau ke Semarang kan? Iya. Kita mau ke Semarang. Kita tuh mau ke Semarang. Kita mau ke Pekalongan. Pekalongan. Sananya Pekalongan apa? NTT saya tunggu diundang NTT. Sudah muncul tuh di Semarang. Iya, di Semarang. Iya, kemudian kita mau ke Pekalongan. Iya, kapan ke Semarang, Bu? Oh, saya juga mau ke Jogja. Oh, iya. Palembang. Oke, sabar ya. Jogja itu bulan November ya. Ibu nanti jadi stiker. Nggak boleh ya bilang. Oke, guys. Oke, guys. Sarangeo. Dan jangan terlalu dengar apa kata orang, fokus ke diri. Saya suka dibilang, ibu-ibu udah baca berita ini, dia pada suka kirim kan kalau orang ada yang ngomong negatif tentang saya. Ya nggak peduli. Yang penting saya perform. Saya karena dididik dengan keluarga yang full of love, saya punya self image yang cukup baik. Jadi saya tidak terlalu peduli apa kata orang karena saya punya self image yang cukup utuh. Iya. And then anakku menjadi lebih dewasa, lebih serius sekarang, berubah banyak. Dan itu juga bukan karena mereka. Menurut aku itu karena kasih karunia dari Tuhan. Kasih bisa mengubah segalanya. Ya. Kasih bisa mencetak sejarah Ya. yang gak pernah dipikirkan, dibayangkan orang di mata dunia. Sesungguhnya hari ini bisa sungguh-sungguh terjadi. Bukan karena ambisi, bukan karena kekuatan diri sendiri, tapi karena kasih. Ya. Dari begitu banyak hal yang hidup sudah berikan kepada Ibu Sherly,
kesulitan, kebaikan, tantangan, apa nih pembelajaran berharga yang Bu Shirley bisa bagikan kepada semua yang hari ini sedang menonton? Still young? Ya. Kejadian 12 Oktober kemarin itu titik terendah dalam hidupku. Tapi kemudian hari ini saya hari ini saya menjadi gubernur Maluku Utara. Gubernur perempuan hanya ada 2, dan artinya sedalam apapun kita pernah jatuh dalam hidup, kita bisa bangkit kembali. Yang penting kita minta kekuatan dari Tuhan dan menjaga hati kita tetap bersih dan ikhlas menerima apapun tantangan yang ada, kita bisa fight back. Thank you once again udah menjadi kekuatan bagi semua orang yang mendengarkan, bukan hanya wanita tapi seluruh Indonesia termasuk juga saya. Penerima kategori Excellence in Women's Leadership and Eastern Indonesia Transformation adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda. Beliau merupakan sosok pemimpin tangguh dan visioner yang mendorong pemerataan pembangunan antar pulau, memperkuat ekonomi maritim, serta memberdayakan perempuan dan generasi muda di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir di sini Pak Mendagri bersama dengan Pak Wamen Pertanian, para gubernur dan bupati wali kota serta undangan sekalian. Terima kasih Garuda TV atas penghargaan yang bermakna ini, dan saya sebagai perempuan dari timur Indonesia, saya percaya bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang posisi dan kekuasaan, tapi tentang bagaimana menghadirkan perubahan terutama di aspek kehidupan yang mendasar, terutama pendidikan, kesehatan, konektivitas, infrastruktur demi meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang menaruhkan harapan kepada kita. Dan penghargaan ini saya berikan pada seluruh perempuan Indonesia, terutama di wilayah timur, bahwa kita dari timur Indonesia bisa menghadirkan cahaya perubahan dan kita terus bekerja dengan hati, inovasi, integritas, dan kolaborasi. Terima kasih. Idola gue itu, Tes. Idola Jamie, tapi saya sebagai seorang perempuan juga tentunya mengidolakan Ibu Shirley Chowanda. Karena apa, Jamie? Kalau Miss-Missan, Miss Universe atau Miss apapun itu selalu mengusung konsep 3Bs, Brain, Beauty, and Behavior. Satu lagi apa nih? Satu lagi kalau saya menyebutnya Bu Shirley Chowanda ini ada 4Bs. Ada Brain, Beauty, Behavior, dan Brave tentunya. Berani, Jamie. Nah, faktor keberanian itulah sosok perempuan tadi terima penghargaan kita berhasil terbukti mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerahnya di Maluku Utara berdasarkan data BPS ini pada triwulan pertama saja jumlah peningkatannya 34,6%. Boleh tepuk tangan? Dan angkanya terus naik, terus stabil ya Bu ya. Pada triwulan ketiga, Bapak Ibu, data BPS menyebut angkanya bahkan meningkat 39,1%. Luar biasa sekali, Jamie. Tentunya Ibu Shirley ini merupakan salah satu tokoh yang bisa menjadi inspirasi bagi seluruh wanita Indonesia. Ketika kita tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik, mereka harus dikirim ke Jakarta. Kami menyiapkan biaya untuk tiket, transportasi, pendamping, makan, serta tinggal selama proses tersebut. Melalui sinergi lintas sektor, Pemprov memperkuat bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, UMKM, serta pelindungan bagi nelayan dan petani. Kami memberikan perlindungan BPJS Tenaga Kerja, sehingga jika ada kecelakaan bagi nelayan, mereka bisa mendapat perlindungan ekonomi yang cukup untuk istri dan anaknya, sehingga anaknya bisa mendapat kepastian biaya beasiswa sampai selesai kuliah. Kami juga menyiapkan anggaran untuk masyarakat Maluku Utara yang menikah, yang meninggal. Kami menyiapkan anggaran juga untuk memulangkan jenazah ke desa, ke daerah mereka masing-masing. Kami juga menyiapkan anggaran untuk biaya rujukan ketika kita tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik, mereka harus dikirim ke Jakarta. Kami menyiapkan biaya untuk tiket, transportasi, pendamping, makan, serta tinggal selama proses tersebut. Kami juga menyiapkan modal untuk UMKM melalui beberapa dinas, ada Dispora, ada Koperasi, P3A. Kita juga tetap menganggarkan 10 miliar di tahun 2026 untuk anggaran pengaman sosial ini. Dimanapun aku berada, sejauh apapun ku melangkah, rasa ini terukir dalam
Kemanapun kita berlabuh, walau waktu berlalu, satu yang aku tahu pasti. Dan jalan dan keadilan yang menunjukkan kemana kita harus melangkah sehingga kita semua sampai di tujuan yang benar. Ada sebuah kesadaran bersama bagi semua pemangku kepentingan bahwa asta cita Bapak Presiden, terutama asta cita yang ketujuh, dalam rangka untuk melakukan transformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, ini menjadi wujud nyata kita. Bagaimana bisa memberikan keadilan kepada kaum rentan, kaum yang paling lemah yang terutama. Kegiatan yang sangat positif program dari Kemenku, Pak Menteri akan keliling se-Indonesia. Sempat percaya selamanya terhapus satu kejap. Dan tugas kita semua menghadirkan keadilan kembali di tengah masyarakat. Dan sesuai dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo bahwa hukum adalah jaminan keadilan dan keadilan adalah hak bagi seluruh. Masa kita bersama, dimanapun aku berada, sejauh apapun ku. Pos bantuan hukum kelurahan dan sekaligus penandatanganan yang sudah dilakukan tadi. Bapak Menteri, dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan, dengan adanya pos bankum ini, maka sebenarnya di DKI Jakarta sekarang semua perangkat itu sudah ada sampai dengan tingkat paling bawah. Hari ini milik kita. Yang seadil-adilnya. Karena itu sekali lagi saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur atas kesediaan untuk bisa memfasilitasi terbentuknya pos bantuan hukum. Para legal yang hadir pada ruangan ini, para juru damai, justice maker, para lurah yang akan menjadi ujung tombak di level kelurahan untuk menghadirkan keadilan di tengah mereka, bahwa pemerintah bukan hanya tentang kekuasaan, tapi pemerintah hadir memberikan rasa adil di tengah masyarakat. Dan apresiasi juga kepada kantor wilayah Kemenhub DKI Jakarta yang sudah menyelesaikan pembentukan 267 pos bantu, pencapaian yang luar biasa. Kemarin ada media nasional juga janjian sama saya untuk interview saya. Saya udah kasih waktu sih sebenarnya untuk mereka. Cuman karena kebetulan tiba-tiba dari kementerian minta Zoom, jadi saya geser dia. Harusnya jam 5, saya bilang ke jam 8. Karena kan 6 sampai 8 itu kita biasanya waktu sholat kalau di Minta sana. interview untuk urusan apa itu? Untuk mau konfirmasi, mau menulis tentang Berita-berita ya. yang ada terjadi itu. Terus? Cuman ketika saya geser ke jam 8, dia bilang udah lewat waktunya, dia udah mau tayang. Jadi saya juga udah bilang, Bapak jangan menulis bebas ya kalau nggak ada konfirmasi ke saya. Oh, saya nggak nulis katanya gitu. Nggak nulis. Tapi dia nulis. Oh, dia lupa berarti. Dia tetap Dia nulis. lupa. Selamat datang ya di media framing Indonesia ya. Ya mungkin juga karena saya tadinya dari ibu rumah tangga dengan dunia bubble yang sangat kecil dan nyaman yang tidak ada seperti ini. Ya, yang pernah kita cerita. Iya, jadi mungkin saya merasa ya dengan polosnya aja ketika saya sudah ngomong dia komit, ternyata dia nggak gitu. Iya, baru tahu ya. Iya. Saya sudah duluan. Saya nggak tahu ada serangan apa, cuman ya sebagai pejabat publik ya biasanya pasti adalah serangan-serangan kayak gitu. Emang ya saya menerima. Menerima aja ya, terlihat. Kenapa jatuh kah dari lahir? Jatuh? Ada ibu dia sempat berjalan, jatuh kemudian terpisah berjalan. Oh jatuh. Oh sudah 4 tahun. Dicatat aja namanya. Nanti saya ada undang kayak terapi begitu nanti buat lihat siapa tahu bisa. Aduh setengah mati ini kursi rodanya kurang bagus ini. Kursi rodanya dia ndak enak. Iya bilang Dinsas yang beli kursi roda ini jelek kursi rodanya. Guru beli lebih bagus. Ada yang umur berapa? 10. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Oh mau jadi polisi. Dia apa? Jatuh ibu, dia awal berjalan terus umur 7 tahun, setelah bisa berjalan sampai sekarang jadi dia sudah sekolah. Catat, nanti saya bawa ke Jakarta. Saya dulu kan tidak bisa jalan juga. Ada yang bantu saya buat bisa jalan. Nanti coba dilihat siapa tahu bisa. Nanti coba dilihat ya, siapa tahu bisa jalan. Ya.
Mau jalan? Iya. Ya, catat nomornya. Ikut saya berangkat aja yang tanggal 19 ini. Ya, mamanya yang mana? Ya, berdua ya. Nanti saya kasih lihat orang yang bantu saya bisa jalan. Saya melanjutkan gagasan besar dari almarhum Beni Laos untuk memajukan masyarakat Maluku Utara semoga semakin sejahtera, cerdas, dan bahagia. Harapan untuk masa jabatan selanjutnya ini selama 5 tahun ke depan seperti apa? Semoga janji-janji politik yang sudah saya janjikan di awal kampanye saya dapat saya wujudkan dalam 5 tahun bersama dengan Pak Satin. Untuk masyarakat Maluku Utara, Bu? Orang semua bersaudara, saling baku sayang, kampanye dan politik di masa lalu, perbedaan sudah selesai, ke depan mari orang bersama-sama bergandengan tangan membangun Maluku Utara untuk semakin maju dan sejahtera. Baik, terima kasih Ibu Sony atas waktunya dan tentunya pemirsa kita akan harapkan gerakan ini bisa terrealisasikan setelah ya. Boleh harapan yaitu ketahanan pangan, ekonomi biru, dan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas serta peningkatan infrastruktur terutama daerah-daerah atau ruas-ruas jalan yang bisa meningkatkan nilai tukar petani dan menurunkan biaya logistik dari petani. Setelah nanti pelantikan yang mau diprioritaskan mau pertama kali untuk dilakukan yang mana itu? Pendidikan sesuai dengan janji dari kami berdua yaitu memberikan akses pendidikan terutama kepada mahasiswa yang terjangkau. Akan kami mapping APBD yang ada dengan efisiensi yang ada, mengalokasi anggaran untuk bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Bu, tadi pada saat gladi bersih di istana apa saja Bu yang dilakukan? Baris berbaris, kemudian masing-masing mengetahui posisinya masing-masing dan menghitung timing yang tepat dengan tata cara pelantikan yang akan dilakukan bersama dengan Presiden sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Nah, persiapan untuk red besok gimana Bu? Setelah dilantik kan akan langsung di... Persiapannya ya tentu fisiknya harus fit. Dan bahan-bahan yang disiapkan tentang APBD, tentang Astacita, tentang geopolitik, kita baca-baca jadi sebelum kelas kita udah mempersiapkan diri dengan baik. Besok pelantikannya jam berapa itu? Akan dimulai jam 10 pagi. Oh, ya, makasih. Makasih. Mantap. Coba jalan 2 langkah. Jangan terlalu pelan-pelan. Awalnya mana? Awalnya ini dapat dapur Ibu di sini, di belakang. Oh, sudah jadi dapurnya? Sudah, sementara mana? Sudah. Lewat sini aja. Sudah atau sementara sudah? Sudah atau sementara sudah? Ya, bisa di sini. Oh, tadinya ini apa? Kayu? Iya, kayu semua. Tadinya kayu semua? Iya. Siapa yang kerja? Ini yang penerima sudah. Oh, lagi hamil. Cowok? Kak cewek? Nggak pernah USG? Karena? Pergi USG sana, pergi USG. USG gratis, nggak pakai doi. Pergi saja bawa diri lalu USG. Aman? Ada masalah? Ini rumahnya aslinya mana? Yang aslinya ini ada pondasi di belakangnya ini. Oh, aslinya kayu ini. Neneknya di mana? Oh, nenek tiba-tiba sudah bisa jalan. Semua ada rumah baru. Lihat. Ada bawa tongkat buat nenek. Tongkat. Ya. Nah, tururu na tagali na. Ya, coba dulu ya ini turun. Demaena. Kamu kita tuh takino. Itu soal sering bertanda. Oke. Kita mau lihat nenek peruan nenek duduk saja sini. Nenek duduk. Masa rumahnya sekaluhan. Iya. Itu habis Bu. Ini bangun dari kapan? Ini start akhir September. Oh, cepat dah. Bahan semua sudah 100%. Sudah. Oke. Ada satu lagi yang rehab Ibu di ujung jalan, dia sudah finishing lagi. Nenek, balik dulu ya. Kalau mau kasih tinggi, ini ditekan, lalu ditarik turun ke bawah. Gitu. Coba jalan 2 langkah. Jangan terlalu. Pelan-pelan. Oma mundur lagi, Oma. Berdiri saja, berdiri. Tongkat jangan lupa. Tongkat jalan dulu, baru Oma yang jalan. Boleh.
Oke, mantap.